Hai dulur dan kawan-kawan semua. Bahasan kali ini nggak akan semembosankan kemarin-kemarin karena kita akan membahas tentang 5 gunung tercantik yang pernah saya daki. Kenapa 5? Ya karena saya pengen aja. Dan ini disclaimer ya, ini merupakan pendapat pribadi saya. Karena kan pengalaman kita di gunung pasti berbeda-beda. Kalau bagi saya sendiri, cantiknya sebuah gunung itu dipengaruhi oleh treknya seperti apa, puncaknya seperti apa, terus cuaca ketika kita datang kayak gimana, dan persahabatan yang kita jalin dengan orang-orang, lingkungan, dan sekitar seperti apa. Dan berhubung pengalaman mendaki saya juga bisa dibilang masih belum banyak, jadi saya mohon maaf kalau rekomendasi saya mungkin tidak sebanyak kawan-kawan yang menonton video ini. Oke, kita mulai ya. 5 gunung tercantik yang pernah saya daki sampai 2020 ini. Nomor 5, Gunung Gede via jalur Putri. Waktu itu kami mendaki itu ketika sedang bulan puasa. Mendaki gunung ketika berpuasa adalah hal yang hampir tidak pernah saya lakukan. Pertama kali di Gunung Kelabat, Sulawesi Utara. Dan yang kedua ini, Gunung Gede. Menantang juga tuh. Treknya kan bener-bener hutan yang kalau dari awal tuh nggak ada pemandangan. Udah gitu karena beberapa dari kami jalannya lamban, ya jadi kami harus buka puasa di tengah trek. Dan itu bener-bener di gundukan tanah karena waktu itu udah azan dan kami harus masak darurat, jadi masak mie, jangan dibiasakan ya. Tapi malamnya kami jalan lagi sampai ke atas, terus kami melihat sebuah savana luas. Pada tahu nggak sih kalau bahasa Indonesia savana itu sabana? Pasti ingat sabana tuh ingat ayam ya. Terus kita malam-malam jalan sampai nembus sabana gitu, dingin banget, anginnya gede. Ternyata emang campgroundnya itu di sabana itu, dan namanya adalah Alun-Alun Surya Kencana. Waktu pagi datang, wah cantik banget itu sabana. Ya kami bertemu banyak pendaki, terus dari situ baru kita ngetrek, nggak usah bawa carrier sampai ke puncak Gunung Gede. Nah dari atas Gede kita bisa melihat Pangrango. Terus setelah menikmati pemandangan, sahabat saya Ajrin, anaknya sebentar lagi lahir pada saat itu. Anaknya lahir bulan Agustus kalau nggak salah, dan itu bulan Juni atau Juli gitu tahun lalu. Jadi dia membacakan sebuah surat untuk anaknya yang akan segera lahir, dan itu mengharukan sekali untuk saya. Untuk kawan-kawan yang berada di Jawa Barat, recommended banget sih ke Gunung Gede karena cantiknya dapat, tantangannya dapat, ya capeknya dapat, tapi nggak begitu menyulitkan juga untuk kalian yang memang baru-baru mendaki. Nomor 4, bagi saya gunung tercantik yang lainnya adalah Gunung Kerinci di Sumatera. Nah, Kerinci itu waktu itu kita lewat jalur Kersiktuo, diantar oleh beberapa kawan yang memang warga dari desa Kerinci. Jadi nama desanya Kerinci, nama gunungnya Kerinci. Waktu itu, saya baru tahu tuh ada gunung yang sistemnya bukan cuma menamai tempat ngecampnya itu dengan pos, tapi pos dan shelter. Mungkin karena saking tingginya ya, Kerinci itu kalau nggak salah tertinggi kedua apa ya di Indonesia. Jadi kalau di Kerinci itu kita mendaki itu harus melewati pos 1, pos 2, pos 3. Dan kita tidak direkomendasikan nginep di pos-pos ini. Kenapa? Karena seperti kebanyakan gunung di Sumatera, Gunung Kerinci pun masih punya banyak harimau di dalamnya. Jadi udah ada beberapa kasus yang ada pendaki diterkam gitu. Untuk mengamankan diri, kita diminta untuk ngecamp tuh di daerah shelter. Untuk kawan-kawan yang belum tahu ya, jadi kan kalau vegetasi di gunung itu kalau dari bawah lebat, makin ke atas itu makin mini, makin kecil-kecil tumbuhannya, karena tumbuhan kan beradaptasi juga dengan ketinggian tuh. Jadi makin tinggi makin sedikit yang bisa hidup di gunung. Nah, kalau di shelter 1, 2, 3 itu, tumbuhan tuh udah mini sampai binatang buas sulit bersembunyi. Jadi disarankan untuk nginep di antara shelter 1, 2, atau 3. Parahnya waktu itu juga sedang cuaca buruk, jadi kami harus menghadapi hujan, angin kencang. Udah gitu sebelnya jalur kita mendaki dan turun gunung itu jadi aliran air, jadi kayak selokan gitu lah, susah lah. Tapi bonusnya adalah puncak Kerinci sangat-sangat cantik. Jadi dari pos 2 ke pos 3 itu pemandangan udah terlihat jelas, meskipun kita harus susah payah menginjak akar-akar pohon. Di pos 3 kita menginap dengan latar landscape yang sangat cantik sekali. Terus kita subuh-subuh harus naik ke Tugu Yuda kalau nggak salah ya. Dari Tugu Yuda langsung ke puncaknya. Dan pada saat itu karena bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, jadi di puncak Gunung Kerinci kita membacakan Sumpah Pemuda. Ya sebenarnya kawan-kawan sih yang membacakan, saya yang ngerekam, tapi tetap ngerasa nyesnya gitu. Pemandangan terlihat cantik, di belakang ada kawah karena gunungnya masih aktif. Tapi overall Gunung Kerinci sangat direkomendasikan, terutama untuk kawan-kawan yang sudah mendaki ke beberapa gunung ya. Jadi jangan jadikan Kerinci menjadi gunung pertama kalian, karena tingkat kesulitannya ya lumayan meskipun jalurnya udah terbuka. Gunung nomor 3. Bagi saya gunung nomor 3 adalah Gunung Rinjani.
penonton setia sebuah jurnal atau Atap Negeri mungkin akan berkata, kan Bung Firsa nggak pernah ngerekam soal Rinjani. Jadi pendakian saya yang dulu-dulu itu belum saya bentuk menjadi sebuah format video. Jadi dulu sukanya masih foto-foto, terus ngerekam-rekamnya cuma sedikit. Tapi saya ke Rinjani itu 2 kali dan dua-duanya berkesan. Yang pertama itu tahun 2016, kedua 2017. Kita harus siap menghadapi terik matahari. Di sana itu emang segalanya dari awal tuh sabana. Dan sebenarnya ada cara curang juga sih, yaitu naik motor kalau kalian malas. Jadi sampai pos 2 kalau nggak salah itu masih bisa pakai motor, dari situ ada jurang, baru kita harus jalan. Tapi saya dan kawan-kawan dari awal waktu itu jalan kaki. Udah gitu kita akan dikasih sesuatu bernama Bukit Penyesalan. Kenapa disebut Bukit Penyesalan? Karena bukit ini cantik banget, tapi kita harus ngedaki. Terus kalau udah sampai atas bukit, kita akan ngerasa, wah ini udah beres nih. Ternyata belum. Ternyata di belakang puncak dari bukit itu masih ada bukit lagi. Masih ada lagi sampai 7 kali. 7 kali, bayangin. Dari situ kita baru ngeliat udah semuanya cantik sampai atas. Kita nyampe ke Pelawangan Sembalun. Di Pelawangan Sembalun kita akan ngecamp dengan pemandangan senja langsung di depan mata. Di situ anginnya sangat besar ya, jadi hati-hati dengan barang-barang kalian. Di sini kita akan bikin tenda dan juga hati-hati dengan para kera yang ada di Pelawangan Sembalun karena di sini keranya pinter-pinter. Mereka udah bisa ngambil makanan kita, mereka akan mencuri sampah-sampah kita. Ya, jadi kita akan nginep dulu 1 malam di sana sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan sampai ke puncak Rinjani. Dan ketinggian Pelawangan Sembalun itu sekitar 2.900-an gitu. Jadi kita masih ada sekitar 800 mdpl lagi untuk nyampe ke puncak Rinjani. Dan di pendakian pertama saya tahun 2016 saya berhasil sampai puncak Rinjani. Di tahun 2017 ini yang sedih sih karena calon istri saya pada saat itu nggak kuat sampai atas, dia kena hipotermia. Tapi kan dia pasti ya kayak kebanyakan pendaki memaksakan untuk terus naik. Tapi ngelihat dia udah ngegigil dan emang temperatur waktu itu turun banget karena cerah. Jadi semakin cerah di gunung itu semakin dingin. Akhirnya saya punya intuisi untuk udah kita turun aja. Karena kalau kata seorang kawan nih, yang terpenting dari sebuah perjalanan itu bukan puncak gunung, tapi kembali ke rumah dengan selamat. Akhirnya yaudah itu jadi utangnya calon istri saya. Tapi sekali lagi Rinjani ini termasuk gunung yang sangat cantik. Saya nggak tahu ya setelah gempa udah ada perubahan jalur kalau nggak salah ya, karena beberapa jalur udah nggak bisa diinjak. Tapi semoga aja masih tetap secantik dulu. Dan utang saya terhadap Rinjani sendiri adalah saya, ini jujur belum pernah ke Segara Anak. Nanti mungkin suatu saat nanti akan ke sana lagi untuk bukan cuma ke puncak tapi juga memancing di Segara Anak. Lanjut ya, gunung nomor 2. Oke, ini mungkin klise, tapi bagi saya salah satu gunung tercantik di Indonesia adalah Gunung Semeru. Tuh kan, pasti nganggap, kenapa Semeru udah rame bang gara-gara film itu tuh. Iya memang, tapi sampai hari ini jujur ya, saya rasa orang datang ke Semeru itu bukan cuma dampak dari film. Tapi juga karena waktu itu kan, waktu ketika film itu baru keluar, kita kan sedang hidup di budaya di mana internet menyebarkan segala sesuatu. Saya rasa dari sebelumnya Suhoki juga udah membawa-bawa soal Semeru kok, dan peralatan mendaki beliau tidak lengkap. Beliau malah pakai celana pendek ke Semeru, tapi jarang yang menyalahkan. Kenapa? Karena tidak seviral waktu film 5 cm itu keluar. Jadinya bukan cuma salah filmnya, tapi juga budaya media sosial waktu itu yang begitu masif menyebarkan sampai akhirnya orang jadi sembarangan ke gunung. Jadinya nggak punya perlengkapan, nggak punya persiapan, nggak punya peralatan. Akhirnya cuek-cuek aja ngedaki. Malah yang paling fatal termasuk saya sendiri pada saat itu adalah mendaki pakai celana denim. Nah, kenapa Semeru menjadi gunung tercantik bagi saya? Karena emang Semeru ini yang bikin cantik bukan cuma puncaknya. Malah menurut saya puncak Semeru itu biasa aja dibandingin jalurnya. Semeru tuh punya kecantikan di Ranukumbolo. Bayangin tuh danau di atas gunung di ketinggian 2000 berapa itu ya. Dingin banget di situ, tapi ketika kita melihat mentari pagi dari antara dua bukit itu indah banget. Nah, setelah dari Ranukumbolo ada yang namanya Tanjakan Cinta. Mitosnya kalau kita naik Tanjakan Cinta kita nggak boleh ngelihat ke belakang. Kalau kita mendoakan dalam hati nama gebetan kita nih tanpa melihat belakang, kita akan jadian sama orangnya. Itu sebenarnya mitos, tapi mitos tersebut menyenangkannya bisa kita artikan sebagai kalau kita lagi ngejar sesuatu jangan terlalu banyak melihat ke belakang, meskipun seindah apapun yang ada di belakang, karena tujuan kita adalah ke depan. Nah, dari atas Tanjakan Cinta kita bisa ngelihat hamparan Oro-Orombo. Dari Oro-Orombo kita akan jalan lagi sampai ke Kalimati, kita ngecamp di Kalimati. Dari Kalimati melewati Arcopodo,
baru melewati batas vegetasi, dan akhirnya kita akan menempuh perjalanan paling sulit di Semeru. Itu ketinggian sampai 70 derajat. Udah gitu orang-orang biasa bilang tuh naik 1 langkah turun 3 langkah, naik 1 langkah turun 3 langkah. Nah, kenapa sih bisa sesulit itu? Jadi selain bidangnya yang miring banget, itu juga pasir kan, medannya pasir. Jadi kita tuh kayak tergelincir terus, kayak orang lagi main ski. Itu bayangin kalau rasionya kita naik dari Kalimati ke atas itu bisa 4-6 jam. Tapi turunnya cuma 20 menit sampai 30 menit. Kenapa perbedaan dari naik sama turunnya bisa jauh banget? Ya karena miringnya itu, kalau turun ya tinggal ngelosor. Nah, saya kan sebenarnya ke Semeru udah 2 kali, dan dua-duanya berkesan. Tapi yang kali kedua ini gokil banget sih. Ketika kami naik, itu pas banget lagi matahari terbit. Dan waktu itu kan calon istri nih, lagi nggak enak badan. Terus itu lagi anniversary pacaran kita lah. Waktu nyampe atas, dia nggak nyangka dia bisa nyampe atas, terus dia nangis lah. Dan yang paling menyenangkan dari Semeru adalah kalau kalian pernah naik Semeru dan di sana sedang rame, pasti kalian merasakan dong pelukan sama pendaki-pendaki lain, terus nyium bendera. Wah, itu luar biasa banget perasaannya. Ada hal magis yang nggak bisa diungkapin. Jadi bukan cuma Semeru atau Mahamerunya doang, tapi kita bisa ngerasain kebersamaan bersama para pendaki lain. Dan hal tersebut harus kalian alami. Nomor 1, dan ini paling subjektif, gunung yang selalu ada di hati saya adalah Gunung Merbabu. Pertama kali ke Merbabu itu tahun 2015, dan saya dapetin cuaca buruk. Saya di puncak kabut, nggak bisa dapat pemandangan. Dan Merbabu di kali kedua ini yang benar-benar mencuri hati saya. Kami datang lewat jalur yang waktu itu baru-baru dibuka sih, nama jalurnya Swanting. Jadi kan jalur Merbabu itu paling terkenal ada 2, jalur slow sama jalur Wekas. Nah, dulu saya pernah datang dari jalur Wekas. Kalau kita dari jalur Wekas itu kita kayak wall climbing gitu lah karena bebatuan. Jalur slow itu yang paling lambat tapi paling nyaman. Nah, jalur yang lumayan menantang ini namanya Swanting. Jalur Swanting ini jalur air, jadi kita jangan sampai takut kehabisan air karena di setiap pos atau bukan pos juga pasti ada mata air gitu. Masalahnya jalurnya licin. Terus kita susah dapat pegangan kan, sampai beberapa kali calon istri saya tuh hampir nyerah, terus nangis waktu itu. Tapi yang menguatkan tekad dia, waktu itu udah hampir senja, kebuka tuh jalurnya, terus nyampe atas, kelihatan Sindoro Sumbing di kejauhan. Wah, itu cantik banget. Dan kita jadi makin semangat, sampai akhirnya kita nyampe ke pos air. Baru besoknya kita ngelanjutin ke pos 3. Dari pos 3 kita dihadiahkan hamparan sabana lagi dan lagi, cantik banget. Baru kita nyampe ke puncaknya. Puncaknya itu ada 3, puncak Triangulasi, Keteng Songo, sama Syarif. Kalau nggak salah puncak Syarif ini yang paling dekat dengan Wekas. Waktu itu kami cuma ngambil puncak Triangulasi dan Keteng Songo, karena puncak yang Syarif udah pernah tuh waktu tahun 2015. Ini yang lebih mantapnya lagi, ketika kami turun kan kami lintas jalur, kami pulang lewat Selo, itu aduh cantik banget. Waktu itu kan sore-sore ya, kita lihat ada Merapi di kejauhan, terus dilatari dengan senja. Wanjay bro, keren banget. Terus kita nggak buru-buru pulang, menyenangkannya saya mendaki bersama orang-orang yang hidupnya santai sekali, jadi tidak diburu-buru oleh pekerjaan. Akhirnya kita nginep lagi di Sabana 2, dan di Sabana 2 ini kita dapat kejutan manis banget. Malam-malam kita ngeliat Milky Way. Aduh, udah susah banget dijabarin dengan kata-kata deh, saking cantiknya. Terus pas pagi-pagi bangun kita dihadiahin dengan sunrise, dengan latar Merapi. Waduh, indah banget. Sampai akhirnya kami pulang lagi ke kota dan kembali pada kehidupan nyata. Dan sekarang kita tidak bisa kemana-mana. Hiks. Tapi semoga aja semua ini cepat berlalu. 5 rekomendasi gunung itu adalah sekali lagi pilihan dari saya secara subjektif dari sudut pandang saya. Karena setiap perjalanan memiliki cerita yang berbeda-beda. Saya yakin untuk kalian-kalian yang sering naik gunung juga pasti punya pengalaman berbeda dan punya gunung cantik versi kalian masing-masing. Kalau begitu tolong tulis di komentar di bawah, karena saya juga butuh rekomendasi gunung apa aja yang bisa saya daki setelah semua ini beres. Semoga aja kita tidak selamanya menjadi tahanan kota, semoga aja semuanya lekas membaik. Karena yang lebih sulit dari menahan seseorang di rumah adalah menahan seorang traveler tetap berada di rumah. Karena kepengen kita jalan-jalan, tapi kita harus ngalah dulu. Dan untuk beli baju ini, saya taruh linknya di deskripsi. Dan untuk perjalanan atap negeri selanjutnya, mudah-mudahan segera. Dadah semuanya!